Yang kedua adalah namimah. Namimah artinya adu domba. Adu domba ini dilakukan oleh orang yang memiliki niat untuk merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabak Beras TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas pribadi kita, kualitas keimanan kita. Ibadah penting dalam bulan suci Ramadan adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam salah satu hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amal perbuatan Bani Adam adalah bagi dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku akan membalasnya. Hadis qudsi tersebut menunjukkan bahwa puasa merupakan ibadah yang memiliki porsi atau nilai tersendiri. Secara implisit, ini juga menunjukkan penghargaan bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana Allah menyatakan bahwa puasa adalah untuk Allah, untukku, untuk Allah. Serta bagaimana Allah akan membalasnya sendiri. Puasa juga disebut sebagai ibadah yang sir, rahasia. Kita tidak akan pernah tahu apakah orang-orang tersebut benar-benar berpuasa atau tidak. Begitu pula orang lain tidak akan pernah tahu apakah kita betul-betul berpuasa. Nilai puasa kita pun sulit untuk diidentifikasi. Maka puasa disebut sebagai ibadah yang sangat personal antara hamba dengan Tuhannya. Puasa secara harfiah artinya menahan. Ini yang agak berbeda dengan ibadah-ibadah lain yang mana ketika kita menunaikannya, maka caranya dengan melakukan. Misalnya sholat, maka kita akan melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan rukun sholat. Zakat, kita melakukan perilaku memberi. Haji, kita melakukan rukun-rukun haji. Berbeda dengan puasa, puasa kita tidak dituntut untuk melakukan apapun kecuali menahan. Pada level yang dasar, menahan ini mengarah pada menahan diri dari makan, minum secara hubungan seksual. Sedangkan pada level yang lebih tinggi, menahan di sini berarti mengarah pada upaya untuk mengendalikan nafsu, mengendalikan dorongan-dorongan yang mengarah pada keburukan. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang sekiranya dapat menurunkan kualitas ibadah puasa kita? Menyitir dari hadis, ada 5 hal yang dapat menurunkan kualitas puasa kita. Yang pertama adalah bergunjing atau ghibah. Bergunjing berarti kita membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa bergunjing sama halnya, orang yang bergunjing sama halnya orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini menunjukkan bahwa bergunjing itu merupakan satu perbuatan yang kejam dan juga menjijikkan. Maka pada bulan puasa ini, yuk kita hindari momen-momen. Yuk pada bulan puasa ini mari kita hindari apabila kita terjebak atau terlibat dalam suatu pergunjingan. Maka sebaiknya kita menghindari untuk ikut bergunjing atau sebaiknya kita pergi saja. Apalagi kalau itu dilakukan secara bersama-sama atau yang disebut sebagai pergunjingan atau ghibah berjamaah. Yang kedua adalah namimah. Namimah artinya adu domba. Adu domba ini dilakukan oleh orang yang memiliki niat untuk merugikan orang lain. Adu domba memiliki efek yang sangat buruk bagi persaudaraan, persatuan. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita untuk menghindari adu domba ini. Pada era media sosial atau digital seperti ini, nah, hati-hatilah ketika kita misalnya menemukan pesan-pesan atau mungkin semacam informasi-informasi yang berisi hasutan-hasutan. Maka marilah kita latihan untuk menahan jari kita agar tidak ikut meneruskan pesan tersebut ke kerabat-kerabat kita. Karena bisa jadi itu seperti halnya kita mengadu domba. Nah, yang ketiga adalah berbohong. Berbohong ini mungkin adalah satu hal yang sering diremehkan karena dianggap sebagai bagian dari bercanda atau whitelist, berbohong untuk kebaikan. Namun bagaimanapun juga berbohong itu tidak diperbolehkan.
Pada bulan puasa ini mari kita berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah yang akan saya bicarakan tadi memang sepenuhnya benar? Apakah saya memang benar-benar tahu yang saya bicarakan? Jangan sampai kita terjebak pada ucapan-ucapan yang tidak benar atau berdusta. Keempat adalah melihat dengan syahwat. Pada masa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mudah bagi kita untuk mengakses video, foto atau gambar dari berbagai genre atau versi apapun. Nah, di sini adalah sebuah cobaan, tantangan bagi kita untuk bagaimana kita mengendalikan mata kita. Ada baiknya pada bulan puasa ini kita puasa medsos misalnya, puasa nonton, agar sekiranya kita bisa terhindar untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat, apalagi itu menimbulkan syahwat. Nah, yang kelima adalah sumpah palsu. Sumpah palsu ini adalah hal yang berbahaya karena bisa merusak situasi, bisa mendolimi orang lain. Maka seyogyanya kita menghindari sumpah palsu ini. Pemirsa Tambak Beras TV, demikianlah 5 hal di antara perkara-perkara yang dapat menurunkan kualitas ibadah puasa kita. Tentunya kita ingin melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan menghindari hal-hal yang dapat menurunkan kualitasnya. Memang 5 hal tersebut tidak kemudian membuat puasa kita batal, akan tetapi itu beresiko menghanguskan pahala ibadah puasa kita. Tentu kita tidak ingin seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illa ju'." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun kecuali hanya lapar dan dahaga. Semoga Allah menolong kita dalam ibadah puasa ini, menolong kita untuk meningkatkan aspek spiritualitas kita. Mari kita resapi makna puasa dan kita tingkatkan ibadah-ibadah kita selama bulan puasa. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.